Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia yang sebenarnya saya sudah ingin mencoba menyiapkan untuk season yang ke-6 ini di pekan yang lalu. Namun karena saya benar-benar tidak sempat menyiapkan satu episode pun di pekan yang lalu, jadi sebenarnya udah jadi harusnya di pekan yang ini tuh sudah hitungannya untuk menyiapkan season yang ketujuh. Jadi ya masih ada 7 episode yang perlu saya buat, kurang lebih bisa memakan hingga 1 jam 10 menit, yang saya tidak tahu apakah hari ini saya dapat membuat langsung sekaligus 7 episode atau tidak, karena memang saat di hari ini saya memiliki waktu luang yang cukup banyak karena besok adalah hari libur nasional. Jadi ya seperti itulah. Jadi meskipun hari ini adalah bukan hari di penghujung pekan, namun terasa seperti penghujung pekan. Jadi ya seperti itulah. Jadi untuk saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang sudah saya tulis kurang lebih hampir 6 tahun yang lalu. Jadi judulnya adalah Melampaui Batas. Diawali dengan kutipan berbahasa Inggris, yaitu push yourself beyond the limit. Jadi artinya mungkin doronglah diri kalian sampai melampaui batas. Meskipun jika kita berbicara mengenai kata-kata melampaui batas, memang terkadang hal tersebut memang sedikit memiliki sifat negatif atau mungkin sepenuhnya negatif jika kita berbicara dari sudut pandang agama. Namun ya seperti itulah. Jadi saya coba lanjutkan lagi ke artikelnya. Jadi mungkin itulah yang sering dikatakan untuk memotivasi orang ingin menjadi yang terbaik. Namun seperti yang sering dikatakan di artikel sebelumnya, kadang cara yang diraih tidak sepenuhnya baik. Tentu sesuatu yang berlebihan itu mungkin tidak baik, meskipun yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang buruk. Namun jika dilakukan melampaui batas, tentu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Batas inilah yang kadang dinilai berbeda-beda dan relatif, sehingga tidak jelas kapan batas itu terlewati. Seringkali juga berujung kepada suatu perdebatan di mana merasa apa yang dilakukannya adalah benar. Seperti yang juga telah sering dituliskan dalam artikel sebelumnya, kebenaran itu sendiri sebenarnya bersifat relatif, sehingga sulit untuk menyatakan dan menyangkal perbedaan dalam pendapat. Untuk itu, sebaiknya tidak menggunakan emosi dalam mencari jawaban yang benar atau salah atas apa yang akan ingin dilakukan. Emosi memang sangat mudah untuk terpancing dan tertular ke sebagian orang pada suatu kondisi tertentu. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung hingga tertekan dalam suatu situasi dan kondisi dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi yang berujung pada kesalahan dalam memilih jawaban, dalam memilih apa yang seharusnya akan dilakukan. Respon yang salah tersebut seringkali dikategorikan sebagai perbuatan yang melampaui batas atau berlebihan, sehingga dalam menyelesaikan sebuah permasalahan bukan menjadi jalan yang terbaik, sehingga tidak efektif dalam memperoleh sebuah solusi. Berdiam diri memang tidak pernah menjadi solusi yang terbaik karena dengan sifat yang netral. Namun daripada melakukan sesuatu yang salah, lebih baik berdiam diri sejenak sembari memikirkan jalan yang terbaik. Jadi mungkin ini saya tulis ketika masih cukup panas di kondisinya di Indonesia, dan mungkin kurang lebih sama seperti sekarang ini, meskipun pada dasarnya waktu itu sepertinya sudah lewat pemilihan daerahnya. Jadi sepertinya meskipun hal tersebut sudah lewat, namun kondisinya tentunya tidak langsung menurun secara drastis. Jadi masih ada sesuatu yang memang saya ingin sampaikan pada saat itu. Jadi itulah sebabnya saya menulis artikel ini, meskipun memang jika kita melihat artikel susunan kalimatnya emang sedikit cukup membingungkan, karena bagi saya yang membacanya hampir 6 tahun kemudian pun saya juga tidak terlalu mengerti apa yang sebenarnya ingin saya tulis di setiap kalimatnya. Jadi ya seperti itulah. Jadi mungkin jika kita berbicara mengenai kebenaran, memang kebenaran adalah hanya dapat kita terima jika memang kita benar-benar sudah melihat sewaktu kita sudah tiada di dunia ini. Jadi selama kita belum bisa melihat benar-benar sesuatu yang dapat dibuktikan secara berulang-ulang, ataupun sesuatu yang mungkin benar-benar di luar dugaan, kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya percaya terhadap sesuatu tersebut, kecuali memang kita adalah orang-orang yang cukup berpikir
tentunya hal tersebut juga bukanlah sesuatu yang baik tentunya, karena terkadang suatu saat kita tentu perlu berpikiran terbuka dengan mencoba untuk netral seperti yang saya coba katakan di akhir artikel ini. Jadi ya seperti itulah, masih ada 5 menit lagi, dan ya tentunya saya tidak tahu apakah saya bisa membuat 7 episode dia secara terus menerus, karena untuk satu episode saja ternyata sudah cukup sulit, karena memang sebelumnya saya sudah membuat berbagai konten yang berbeda yang tentunya menghabiskan suara saya juga. Jadi ya tentunya mungkin dari segi pikiran juga sudah mulai cukup lelah, terutama di sore hari mungkin yang sudah memiliki suasana liburan. Jadi seperti itulah. Selain itu ya saya mencoba untuk berbicara mengenai emosi yang mungkin saya sebenarnya ingin menuliskan artikel mengenai topik ini secara lebih dalam, karena jika saya tidak salah saya sudah menyiapkannya sebagai salah satu topik di tidak tahu season yang keberapa, karena memang saya ingin mencoba menyiapkan sampai dengan 11 topik, sama seperti di season yang pertama di podcast Bahasa Indonesia ini yang saya coba buat di aplikasi catatan di Piranti yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga saya biasanya dapat menulis pada kapan saja, meskipun tetap ada rasa malas untuk menuliskan hal tersebut, karena memang terkadang saya sudah mencoba untuk menuliskan berbagai hal, namun tidak pernah saya coba gunakan untuk jelaskan lebih lanjut ke dalam sebuah konten. Jadi itulah sebabnya. Jadi perbedaan mengenai emosi dan nafsu jika saya tidak salah. Jadi jika kita berbicara mengenai emosi dan nafsu, mungkin saya coba sampaikan di 3 menit terakhir ini. Jadi menurut saya emosi dan nafsu memang merupakan suatu karakteristik dari manusia yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna di dunia ini. Namun secara umum memang kedua hal ini pada dasarnya bukan merupakan hal yang baik jika memang kita bisa benar-benar menahannya, karena meskipun terkadang sama seperti bagaimana kita mencoba untuk mengkonsentrasikan hidup kita untuk fokus di kehidupan setelah kita tiada, mungkin hal tersebut juga cukup sulit, sama seperti halnya menahan suatu emosi dan nafsu yang mungkin terkadang hal tersebut adalah kebutuhan biologis dari kita sendiri. Jadi itulah sebabnya terkadang sama seperti bagaimana kita menyeimbangkan hal-hal yang masih kurang lebih sementaranya dapat dinikmati secara sementara dibandingkan hal yang dapat kita rasakan mungkin untuk waktu yang sangat lama. Meskipun pada dasarnya jika kita berbicara mengenai kehidupan setelah kita sudah tiada, hal tersebut mungkin sudah tidak terhubung dengan emosi dan nafsu lagi, karena memang kedua hal ini juga cukup berhubungan dengan suatu fisik dari manusia itu sendiri. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan bahwa hal tersebut sebenarnya bisa jadi adalah kebutuhan biologis dari masing-masing diri kita. Jadi itulah, tinggal 1 menit, kurang kurang lebih 1 menit, dan saya tidak tahu mau membicarakan apa lagi, karena memang secara umum ya hal tersebut memang ya tidak mungkin agak cukup luas jika berbicara mengenai judul dari melampaui batas. Jadi ya saya tidak tahu apakah nanti judulnya akan sama seperti ini ataupun tidak, karena memang ya mungkin jawabannya adalah semuanya seperti serba salah. Jadi ya terkadang netral ya merupakan hal yang terbaik, karena memang kita dapat merasakan berbagai hal yang mungkin tidak akan pernah kita rasakan lagi, meskipun memang hal tersebut belum tentu menjadi yang terbaik untuk kita. Jadi ya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.